Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 peserta Latsar CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan 124 kelompok 3 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance yang keterkaitannya dalam konteks tugas pokok dan fungsi dari instansi masing-masing peserta. Ya, sebelum kita masuk dalam diskusi kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Yuniarce Abidin dari Universitas Halu Oleo, jabatan pengelola informasi akademik. Ya, selanjutnya Ibu Nadia. Baik, terima kasih Bu Yuniar. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nadia Ikhwana. Asal instansi saya Universitas Negeri Makassar, unit instansi di Fakultas MIPA UNM. Jadi jabatan saya adalah pengadministrasi keuangan, namun dalam hal ini penugasannya di unit layanan terpadu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Afifah, silakan. Ya, perkenalkan saya Afifah Komaria, asal instansi unit kerja sekarang di Universitas 19 November. Jabatan saya sebagai tendik di pengelola keuangan. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Hasmi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Hasmi Siswanti Handayani S, asal instansi dari Institut Teknologi Bahar Bin Yusuf Habibie di Kota Parepare, jabatan pengelola keuangan, tapi saat ini saya ditugaskan di bagian LPPM. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita masuk dalam diskusi mengenai Smart ASN di lingkup kerja masing-masing yang dirasakan dalam sudah terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan Smart Governance. Yang pertama saya silakan Ibu Nadia untuk mengemukakan pendapatnya. Insya Allah selalu menjadi ladies first ya yang dipersilahkan. Baik, mungkin saya akan menceritakan bagaimana penyelenggaraan smart governance yang terdapat di instansi saya, yakni Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Jadi saya saat ini ditugaskan di unit layanan terpadu. Nah, di unit layanan terpadu ini semua pelayanan tentang untuk dosen, pelayanan persuratan dosen, pelayanan persuratan mahasiswa, bahkan pelayanan legalisir untuk alumni itu berpusat di UMT. Ya, jadi service delivery, kontak service delivery-nya itu pertama kali di UMT. Jadi di sini kita menjelaskan apa-apa saja yang menjadi yang kami layani di sini, apa-apa saja pelayanan yang bisa kami berikan. Kemudian jika sudah terjadi komunikasi, diketahui apa yang menjadi kebutuhan ya dari istilahnya customer kita. Kemudian kita mempersilahkan untuk men-scan barcode. Ya, ini salah satu bentuk dari digitalisasi pelayanan. Ya, scan barcode. Tujuan dari scan barcode ini adalah untuk mendapatkan informasi diri ya dari yang kita berikan pelayanan. Kemudian dari situ juga kita mengetahui pelayanan apa yang dibutuhkan. Nah, jika sudah melakukan
scan barcode, mereka akan mengisi Google Form. Ya, dari Google Form ini kemudian kita peroleh ya mendapatkan nomor WA. Nah, nomor WA ini kita gunakan untuk memberikan notifikasi ketika pelayanan yang mereka butuhkan itu sudah kita selesaikan. Ya, kita memberikan notifikasi dalam bentuk pesan WA ya kepada baik itu dosen, mahasiswa ataupun alumni yang datang untuk memperoleh pelayanan dari ULT Fakultas FMIPA Fakultas MIPA itu sendiri. Ya mungkin itu sedikit gambaran tentang upaya pelaksanaan smart governance yang terdapat di instansi saya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Afifah, silahkan. Ya, saya akan memaparkan pelayanan Smart ASN yang ada yang berbasis digital di kampus USN Kolaka. Seperti yang udah dilaksanakan, ada beberapa yang udah dilaksanakan di kampus USN itu, seperti untuk aplikasi digital yang untuk keuangan yaitu Sakti, Komspan, MOLK, Spasi Kita, sama Simponi. Nah, di sini saya akan membahas yang tentang akademiknya. Yang akademik ada 4, yaitu SIDU, Siakat, Sister, PPID. Siakat itu fungsinya yaitu untuk sistem informasi akademik yang telah digunakan atau situs tersendiri yang dikelola oleh kampus. Dengan begitu sedikit mempermudah bagi mahasiswa dalam urusan akademik. Itu yang ada di kampus USN Kolaka untuk pelayanan Smart ASN berbasis digitalnya. Ibu Ani, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai isu yang terkait dalam penyelenggaraan untuk mewujudkan smart governance atau smart ASN ini. Isu-isu tentang smart ASN atau manajemen ASN ini masih kerap terjadi di lingkungan kita, termasuk dalam lingkungan kerja yang berkaitan dengan smart ASN. Misalnya seperti yang pernah saya rasakan pada saat pendaftaran CPNS, Smart ASN ini sudah mencerminkan dalam menggunakan digitalisasi pada saat penggunaan pendaftaran di website di SSCASN, yang dimana mulai dari pendaftaran, penguploadan berkas-berkas yang lumayan sangat memudahkan. Ketika ada permasalahan, langsung terverifikasi pada saat itu. Bahkan pada saat tes CPNS yang berbasis CAT atau berbasis komputer ini lumayan juga sangat memudahkan bagi saya dalam proses tes pada saat itu. Mungkin itu sudah mencerminkan bagi pemerintah, mencerminkan dari penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan Smart ASN ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Asmi dan rekan-rekan semuanya. Ya, saya setuju kepada Ibu Asmi bahwa pada saat kita masuk mau mendaftar saja sebagai peserta itu sudah kami rasakan ya bersama-sama bagaimana dimudahkan, bagaimana itu pelaksanaannya sangat kita rasakan tidak ada lagi nepotisme, tidak ada lagi orang dalam, kan? Transparan mungkin Bu ya, lebih transparan. Ya, seperti itu Bu. Iya, kalau dari unit kerja saya di Fakultas Pertanian Universitas Haloleo, ada namanya itu pelayanan aplikasi Siapi. Kebetulan saya sendiri sebagai adminnya. Ini juga baru.
pada saat saya masuk itu tanggal bulan Juli, baru ini di launching pada tanggal 8 Agustus, sangat baru sekali. Ini dirasakan sekali banyak manfaatnya, khususnya di bagian pelayanan akademik. Aplikasi ini dia tentang bagaimana mahasiswa bisa memberikan ingin membuat surat SK yudisium, SK proposal, bisa menggunakan aplikasi Siapik ini. Dalam penyelenggaraannya itu saya sendiri sebagai admin sangat dimudahkan sekali, karena mahasiswa cuma mengupload dari rumah, dari manapun berada, upload berkas-berkas yang atau persyaratan yang dibutuhkan. Terus nanti saya sebagai admin cuma memprint dan menyerahkan kepada atasan untuk ditandatangani. Ya, seperti itu. Jadi saya masuk saja di Universitas Aleo-Aleo sudah merasakan sekali bagaimana manfaat digitalisasi dalam dunia pemerintahan. Ya, selanjutnya mungkin ada penjelasan tentang bagaimana seharusnya ASN atau bagaimana ASN itu melakukan prosesnya dalam menunjang smart governance. Itu ada nilai-nilai yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama itu saya ingin memaparkan tentang yang pertama integritas. Integritas itu menurut saya bagaimana itu perilaku kita sebagai ASN harus berkaitan dengan norma-norma Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan kegiatan atau menjalankan tupoksi kita masing-masing. Dan selanjutnya ada nasionalisme. Nasionalisme menurut saya itu ASN harus atau berkeharusan mempunyai jiwa nasionalisme, misal salah satunya Pancasila, sebagai pandangan, paham, kecintaan kepada negara dan bangsa kita masing-masing. Ya, mungkin teman-teman. Ya, kalau tadi sudah dibahas ya poin pertama ya dan poin kedua dari nilai nilai 8 profil ya, profil seorang ASN. Nah, saya ingin menambahkan 2 profil ya. Mungkin yang lain bisa tambahkan lagi. Profil yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang ASN itu dia harus berwawasan global. Ya, jadi di mana kepribadian ya seorang ASN ya harus berlandaskan tentang gotong royong ya. Hal ini ya akan mampu membangun pola pikir yang fleksibel dan inovasi ya bagi seorang ASN. Kemudian yang kedua adalah profil hospitality atau keramahan. Jadi seorang ASN harus memiliki sifat ya baik hati, ya, menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya akan menambahkan satu lagi dan nilai-nilai yang ada 8. Saya akan menambahkan yang saya semangat yaitu seperti banyaknya aplikasi-aplikasi untuk menunjang keberhasilan, kemudahan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kuliahnya begitu. Ya, selanjutnya Ibu Hasni mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sebelumnya, mungkin kita sudah ketahui bahwa manajemen ASN ini atau smart governance atau bisa disebut dengan smart ASN, kita di sini sebagai ASN memiliki hak atau tuntutan untuk terus mengembangkan kompetensi diri kita untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik di masyarakat
maupun di instansi kita. Nah, adapun nilai yang akan saya bahas, yang pertama ada entrepreneurship. Kita sebagai ASN harus mampu mengembangkan kreativitas kita, inovasi, dan bekerja cerdas dalam menjalankan tugas agar pelayanan yang kita berikan kepada instansi ataupun masyarakat bisa lebih yang terbaik lagi untuk kita berikan. Dan yang kedua itu ada networking, mensinergikan hubungan antara atasan dan staf ataupun masyarakat, serta membangun hubungan yang baik yang dapat mempermudah kita sebagai aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Iya, saya rasa demikian ya, Ibu Nadia mungkin bisa membantu dalam hal merangkum pembahasan kita, diskusi kita kali ini. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi intinya memang untuk Smart ASN ini tidak bisa terlepas lagi, ya sudah menjadi kewajiban, ya sudah menjadi keharusan bagi setiap ASN ya untuk bisa mengaplikasikan ya Smart ASN ini. Dan di era teknologi yang saat ini selalu ya bahkan memberikan banyak kemudahan dalam melakukan segala hal ya bagi kita, ya banyak manfaat yang bisa diperoleh ya dari kemajuan teknologi informasi tentunya. Ya namun ya kemajuan ini juga harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni. Ya. Dan salah satu hal penting yang menurut ya saya yang harus kita implementasikan adalah literasi digital. Salah satunya adalah digital ethics, ya di mana ASN harus memiliki kemampuan menyadari, ya kemampuan mencontohkan ya cara bermedia digital yang bertanggung jawab tentunya. Dan teman-teman kembali lagi ya kepada slogan yang selalu kita gaungkan di agenda 3 ini, bahwa kita semua adalah ASN yang berakhlak dan tentu kita harus memiliki rasa bangga melayani bangsa. Ya, bagaimana teman-teman, sepakat? Sepakat sangat, Bu. Masya Allah. Iya, kayaknya harus semua bisa berpegang teguh pada prinsip ASN sebagai pelayan. Maka bangga melayani bangsa itu harus selalu ada di hati kita semua. Merdeka. Iya. Oke, seperti itu saja Bu paling diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya.